Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Holik Ramdhani. Saya dari Kota Bandung dan saya adalah Ketua KMIS 2022-2023. Untuk Kabinet Gotong Royong yang kami sebut pada kepanitiaan KMIS tahun 2022 sampai 2023 ini, program selama 1 tahun ke depan, secara garis besarnya itu sendiri, KMIS ini bukan hanya untuk mahasiswa Indonesia saja, tapi untuk semua warga Indonesia yang ada di Miyagi Prefecture. Termasuk di dalamnya itu adalah pekerja-pekerja magang, baik itu laki-laki maupun perempuan, suami istri, entah itu mereka adalah pasangan suami istri Indonesia ataupun yang salah satunya menikah dengan orang Jepang. Dan juga orang-orang Jepang yang tertarik terhadap budaya Islam, seperti itu. Divisi-divisi pada Kabinet Gotong Royong tahun 2022-2023 kepanitiaan KMIS ini terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah eksternal syiar, yang kedua adalah ukhuwah, kemudian yang ketiga adalah pendidikan, dan juga ada TPA, kemudian ada media, dan ada keluarga, dan terakhir adalah divisi kemuslimahan itu sendiri. Untuk kegiatan KMIS sampai tahun 2023 nanti, KMIS secara garis besar ingin menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan yang bukan hanya berpusat pada kegiatan-kegiatan mahasiswa Indonesia yang beragama Islam, tetapi kepada semua orang-orang Indonesia yang ada di Miyagi Prefecture yang bukan mahasiswa Indonesia. Salah satunya adalah pekerja-pekerja magang atau pasangan suami istri yang mereka tidak berstatus sebagai mahasiswa Indonesia. Dari fokus kegiatan tersebut, saya bagi-bagi ke setiap divisi. Yang divisi yang pertama itu eksternal. Eksternal syiar ini bukan hanya mengenangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan orang-orang Indonesia saja, tapi juga dengan orang Jepang. Dan yang kedua adalah ukhuwah. Ukhuwah di sini adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan antara mahasiswa Indonesia khususnya dan juga orang-orang Indonesia yang ada di Miyagi Prefecture. Divisi pendidikan akan menekankan ke kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan dan juga ilmu pengetahuan secara Islami. Dan yang keempat, divisi TPA, yaitu pendidikan agama Islam dari mulai baca tulis Al-Quran kepada anak-anak usia dini. Yang kelima, yang divisi media, bertugas untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang akan diadakan oleh KMIS dan juga melakukan peliputan. Bukan hanya itu saja, media juga bertugas untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penggalangan dana. Untuk divisi keluarga, dikarenakan ada beberapa mahasiswa Indonesia di Tohoku University yang sudah berkeluarga, maka divisi ini dibentuk. Divisi ini dibentuk untuk menjadi wadah tukar informasi antara mahasiswa Indonesia yang berkeluarga, yang di dalamnya berkaitan dengan manajemen keluarga, pendidikan anak, dan juga tentang pernikahan. Untuk divisi kemuslimahan, dikarenakan jumlah muslimah yang ada di Tohoku University atau di kota Sendai ini, khususnya muslimah dari Indonesia, sangatlah banyak. Kemuslimahan ini dijadikan sebagai wadah untuk women empowerment, salah satunya dengan adanya penyuluhan, pendidikan, silaturahmi antar muslimah di kota Sendai, dan juga koneksi dengan para muslimah yang ada di kota-kota lainnya di Jepang. Untuk eksternal, saya bagi menjadi 3. Yang pertama, merangkul selain mahasiswa Indonesia, tapi pekerja Indonesia dan juga pasangan suami istri yang statusnya bukan mahasiswa Indonesia di Sendai dan Miyagi Prefecture pada umumnya. Yang kedua, memperkenalkan Islam kepada orang Jepang dari budaya dan ilmu pengetahuan Islam. Dan yang ketiga adalah integrasi antara mahasiswa muslim dari negara lain yang berada di Tohoku University untuk berkolaborasi dalam mengelola TUMCA atau Tohoku University Muslim Cultural Association dan ICCS, Islamic Cultural Center in Sendai. Jadi teman-teman, saya tunggu kehadiran teman-teman di setiap kegiatan KMIS selanjutnya. Saya tunggu ya!